Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan penulisan sejarah. Yang pertama itu ada tren historiografi abad pertengahan. Jadi sejak memasuki abad ke-20 mulai muncul ketidakpuasan terhadap bagaimana sejarah telah ditulis, terutama di Eropa. Pada saat itu, warisan Rensch yang kuat mengenai pentingnya sumber primer dianggap tidak lagi memuaskan bagi sebagian sejarawan. Sebagai alternatif terhadap penulisan sejarah model Rensch yang disebut sebagai empirisme dan rekonstruksionisme, muncul aliran baru yang disebut konstruksionisme yang dipelopori oleh Karl Marx, Auguste Comte, dan Herbert Spencer yang tidak puas dengan penjelasan sejarah yang deskriptif atau naratif. Konstruktivisme ini kemudian diteruskan pada tahun 1920-an oleh gerakan sejarah baru atau New History Movement yang dihubungkan dengan jurnal analis di Prancis dan kelompok sejarawan Amerika Baru atau New American Historian, yaitu Frederick Jackson Turner atau Charles Bird, James Herve Robinson, dan Vernon L. Parrington. Pada tahun 1950 sampai 1960 muncul sejarawan yang dengan sadar memposisikan dirinya sebagai sejarawan sosial dan budaya yang melihat tulisan sejarah sebagai latihan seorang intervensionis mengenai perbedaan pendapat. Sejarawan semacam ini umumnya dilakukan oleh sejarawan sayap kiri seperti E.P. Thompson, Philip Foner, Christopher Hill, dan lainnya. Pada saat ini disadari bahwa sejarah merupakan cara untuk mengkonstruksi dan menulis komitmen politik terhadap kaum yang termarginal. Pada tahun 1970-an, sejarawan menyoroti cara kerja sejarawan dalam menarasikan cerita yang sesungguhnya merupakan hasil pemahaman mereka dari narasi lainnya. Perhatian terhadap cara kerja sejarawan ini pertama kali dikemukakan oleh Lawrence Stone pada 1979 dalam artikelnya berjudul The Revival of Narrative yang menganjurkan sejarawan untuk kembali pada penulisan sejarah naratif. Sejak akhir 1970-an, kesadaran peran besar tulisan dalam menghasilkan teks sehingga teks lebih dianggap merupakan representasi dari masa lalu daripada sebuah akses kepada realitas masa lalu yang objektif. Hal ini merupakan landasan dari sejarah dekonstruksi. Saya Abdan Rizal Fahmi dengan nomor MPM 212200031. Saya di sini akan menjelaskan tentang historiografi Indonesian sentris setelah kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, muncul pemikiran di kalangan ilmuwan dan sejarah Indonesia untuk menempatkan Indonesia sebagai pusat dari perkembangan sejarah atau Indonesian sentris untuk mengakhiri dominasi penulisan sejarah kolonial dan juga untuk memperkuat identitas keindonesiaan yang amat dibutuhkan pada saat itu dalam rangka national building. Usaha penulisan sejarah Indonesia yang bernuansa Indosentris pun dimulai sejak saat itu. Muhammad Yamin menisbahkan asal-usul Indonesia kepada Majapahit yang berpusat di Jawa karena dianggap daerah kekuasaannya hampir sama dengan wilayah negara nasional Indonesia. Muhammad Hatta, Takdir Ali Syahbana, dan tokoh-tokoh dari luar Jawa menentang pendapat Muhammad Yamin tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini materi yang terakhir, yang ketiga, yaitu historiografi Indonesia sentris sebagai sumber pembelajaran sejarah. Telah disinggung bahwa pada Kongres Sejarah Nasional yang pertama di Yogyakarta tahun 1957 lebih menekankan pada aspek-aspek tujuan filosofis dan teoritis mengenai bagaimana sejarah nasional Indonesia harus ditulis. Pembahasan-pembahasan yang bersifat filosofis tersebut pada akhirnya mendorong sejarah pada sejarah spekulatif, yang berarti penulisan sejarah tidak didasarkan pada akumulasi pengetahuan faktual. Meskipun ilmu sejarah mengalami perkembangan yang pesat pada paruh kedua abad ke-20, tampaknya tidak banyak berpengaruh pada historiografi Indonesia, paling tidak hingga periode Orde Baru.
Setelah runtuh Orde Baru, muncul gugatan terhadap sejarah, terutama yang berkaitan dengan serangan umum 1 Maret 1949, yaitu Gerakan G30S PKI, dan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada 1966. Muncul berbagai buku yang dikatakan meluruskan sejarah sehingga menimbulkan berbagai perdebatan di kalangan masyarakat. Pihak yang paling mendapat tantangan langsung tentu saja adalah guru sejarah. Untuk meredakan keresahan masyarakat mengenai pelajaran sejarah, maka Menteri Pendidikan Yuwono Sudarso pun harus memerintahkan suplemen pada kurikulum sejarah. Pada suplemen kurikulum tersebut, peran Soeharto yang dibesar-besarkan pada masa Orde Baru diturunkan dalam serangan umum 1 Maret. Dan pada seputar dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Nah, kemudian pelajaran sejarah sejak suplemen kurikulum 1999 dikeluarkan semakin mengecilkan Orde Baru. Pada kurikulum 2004, pelajaran sejarah ini memberikan porsi yang lebih besar kepada sejarah daerah. Belum lama ditetapkannya sejarah 2004 ini mendapat tantangan karena tidak menyebut PKI pada peristiwa G30S sehingga menjadi G30S PKI. Polemik di dalam masyarakat membuat kurikulum sejarah 2004 dilarang dan pelajaran sejarah pun kembali memakai kurikulum sebelumnya. Terobosan baru terjadi pada kurikulum sejarah 2013 karena pelajaran sejarah tidak hanya mendapatkan porsi jam tatap muka lebih banyak, tapi juga diberikan sebagai pelajaran inti, yaitu pelajaran sejarah Indonesia, dan sebagai pelajaran pilihan, yaitu sejarah. Pada dasarnya kurikulum 13 ini menegaskan bahwa pelajaran berpusat kepada siswa dan pendekatan saintifik dalam proses pembelajaran. Dengan demikian, guru diharapkan lebih menjadi fasilitator dalam pembelajaran dan memberi kesempatan bagi siswa untuk lebih aktif.